asking the right question itu tidak mudah. Mengajukan pertanyaan yang benar itu tidak mudah. Dalam waktu yang lama, kesarjanaan Barat itu sebenarnya mengikuti paradigma Muslim. Kalau Al-Quran itu begitu berinteraksi dengan Yahudi dan Kristen begitu intens, lalu di mana kitab ini turun? Gini, ragu itu tidak apa-apa. Semua penelitian yang bagus, semua pemikiran cemerlang, itu berasal dari keraguan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita bisa berkumpul di ruang literasi Kaliurang, tempat yang sangat nyaman bagi kita untuk melaksanakan acara diskusi yang hangat di bawah malam yang teduh. Dan tentu saja diskusi kali ini kita menghadirkan salah seorang leading scholar di dalam dunia Quranic Studies dan Islamic Studies secara umum, Profesor Mun'aim Sirri dari Notre Dame University. Dan kali ini kita akan berdiskusi di bawah tema yang berjudul Interaksi Islam, Teks, Konteks, dan Lintas Agama. Bagi teman-teman yang sudah familiar dengan kajian-kajiannya Pak Mun'aim, ini merupakan salah satu judul dari buku karya beliau yang berjudul Interaksi Islam, Bergelut dengan Teks dan Konteks. Dan tentu saja sesuai dengan judul yang akan kita bawakan, kita akan berbicara banyak tentang bagaimana interaksi Islam dengan tradisi-tradisi yang mengitarinya. Saya ingin mengawali diskusi ini dengan dua kutipan awal yang disebut oleh Pak Mun'aim di dalam buku ini, dengan mengutip Shahab Ahmed dan Thomas Bauer. Itu dua buku yang populer di dalam tradisi Islamic Studies. Itu menunjukkan tentang bagaimana Islam idealnya itu dipahami di masa lalu dan realitanya dipahami di masa kini. Ahmed itu menggunakan istilah human and historical Islam gitu. Islam yang historis dan humanis. Dia menunjukkan bahwa Islam di masa lalu itu tidak pernah berencana melakukan orthodoxizing, di mana Islam itu tertutup pada Islam yang benar, Islam yang ortodoks, dan sehingga Islam yang lain itu dianggap sesat, heretik, dan semacamnya. Nah, situasi yang berbeda itu justru terjadi di era sekarang. Pak Mun'aim juga mengutip Martin van Branesen di situ. Salah satu monografnya adalah Conservative Turn, di mana ketika ada gerakan Salafi di bawah payung modernitas itu naik, kemudian ada wacana untuk orthodoxizing, menganggap ada satu Islam yang benar. Nah, disinilah kemudian bagi saya buku ini menjadi sangat penting, karena Pak Mun'aim tidak ingin membicarakan tentang mana Islam yang normatif, mana Islam yang benar, tapi lebih ke bagaimana Pak Mun'aim itu mengevaluasi kembali, memberikan asesmen, memberikan penilaian dan refleksinya atas Islam-Islam yang telah dipahami, dihayati, dan keberagamaan yang diamalkan oleh baik para muslim maupun bagaimana orang non-muslim bersikap terhadap Islam. Salah satu pertanyaan yang menggelitik bagi saya di awal adalah, yang kemudian menjadi punchline dari buku ini adalah bagaimana dan mengapa kok bisa orang-orang tertentu itu meyakini ada Islam A yang benar, sedangkan orang lain itu menganggap Islam mereka itu yang benar. Ada proses apa di situ? Tanpa berlarut-larut, kemudian saya ingin langsung mempersilahkan kepada Profesor Mun'aim Sirri untuk mempresentasikan gagasannya, menyampaikan pandangannya tentang bagaimana interaksi Islam selama ini. Persilahkan, Prof. Terima kasih Mas Samuel. Ya, teman-teman sekalian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, mungkin saya nanti akan bicara dalam waktu 20-25 menit. Kemudian kita akan lanjutkan dengan diskusi interaktif, dan saya juga interaktif, jadi saya bisa tahu apa yang ada di pikiran kawan-kawan.
Mungkin beberapa kawan yang mengikuti buku-buku saya, sebagian akan mengetahui gagasan yang dianggap bermasalah oleh kalangan, bahkan sebagian orang mengkafirkan saya karena berbagai gagasan yang saya kembangkan. Nah, mungkin ini juga saat yang bagus untuk klarifikasi, ya, karena seringkali misunderstanding itu atau kesalahpahaman itu muncul karena kita tidak pernah bertatap muka. Ya, jadi dengan tatap muka nanti ada banyak hal yang bisa teman-teman klarifikasi. Itu sesuatu yang di luar banyak rumor, liberal dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa klarifikasi nanti. Nah, saya akan fokus pada judul dari tema diskusi kita malam ini, yaitu tentang interaksi Islam, pergumulan Islam dengan teks dan konteks, dan juga dalam framework, dalam kerangka hubungan lintas agama. Karena mungkin sebagian di sini bukan hanya Muslim, saya kira diskusi ini akan menjadi menarik gitu. Nah, pertama saya ingin memperkenalkan kesarjanaan baru di Barat yang sebenarnya tidak baru-baru banget. Kesarjanaan ini memang muncul baru belakangan, tetapi akar-akarnya itu bisa dilacak sejak tahun 1970-an. Ada seorang yang cukup kontroversial di Inggris, namanya John Wansbrough. John Wansbrough ini kontroversial karena gagasannya itu bertentangan dengan paham ortodoksi tadi itu, paham yang sudah diimani sebagai sesuatu yang benar. Kita boleh tidak setuju dengan pandangan John Wansbrough, tetapi dia telah mengajukan pertanyaan yang bagus. Nah, yang akan kita diskusikan itu bukan gagasannya yang kontroversial, tetapi pertanyaan yang diajukan. Karena asking the right question itu tidak mudah. Mengajukan pertanyaan yang benar itu tidak mudah. Ya, orang kadang-kadang fokus pada argumennya yang nyeleneh dan lupa poin penting yang sebenarnya menjadikan kesarjanaan Barat itu begitu dinamis. Jadi dalam waktu yang lama, kesarjanaan Barat itu sebenarnya mengikuti paradigma Muslim. Jadi Islam itu ya lahir sejak Nabi Muhammad gitu, dan sudah lengkap. Jadi kalau orang Islam berargumen berdasarkan Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum, itu kan, pada hari ini saya menjadikan agamamu itu sempurna, dan menjadikan Islam itu Islam Madinan, kan, menjadikan Islam itu yang diridhoi, ya kan? Itu kan paradigma tradisional yang diimani oleh orang-orang Islam. Itu juga yang diikuti oleh sarjana-sarjana Barat untuk sekian waktu yang lama. Yang mengimani, yang mengatakan, mereka tidak beriman, yang mengatakan bahwa Islam itu ya ada sejak zaman Nabi gitu. Nah, Wansbrough ini, walaupun kita mungkin tidak setuju dengan jawabannya, tapi dia mengajukan pertanyaan yang jarang ditanyakan di zamannya, yaitu tentang bukti apa yang kita punya sehingga kita meyakini bahwa Islam itu sudah menjadi Islam yang kita kenal sekarang itu sejak zaman Nabi. Jadi pertanyaan dia itu, what evidence do we have? Bukti apa yang kita punya untuk meyakini bahwa Islam itu sudah lengkap? Nah, ketika berbicara tentang waktu, tentang sumber, maka penelusurannya adalah apa yang kita miliki, ya kan? Sumber apa yang kita miliki. Nah, orang Islam biasanya akan mengatakan, oh kita kan punya sumber-sumber sejarah, ada biografi Nabi Muhammad, ada kitab-kitab sejarah yang ditulis ulama-ulama. Nah, orang yang memahami kemunculan Islam, bagaimana Islam berinteraksi dengan metode kritik historis, masalah sumber ini menjadi problematik. Karena sumber-sumber kita yang kita punya itu muncul belakangan banget. Jadi ditulis lebih dari 100 tahun. Satu-satunya kitab yang paling awal yang kita punya yang sezaman dengan Islam, dengan Nabi Muhammad, itu hanya Al-Quran. Karena itu bagi
bagi sarjana yang menggunakan metode kritik historis, Al-Quran itu menjadi maha penting untuk melihat bagaimana Islam itu muncul, bagaimana Islam itu menjadi agama yang kita anut sekarang. Nah, ini yang menjadi menarik kemudian, ya. Jadi bermula dari sumber apa yang kita miliki, kita kemudian ketemu dengan Quran, yang itu adalah sumber paling awal. Jadi tidak ada kitab bahasa Arab sebelum Al-Quran. Jadi Al-Quran itu unik. Itu kitab pertama dalam bahasa Arab. Tidak ada kitab lain sebelum Al-Quran. Ya, kitab berbahasa Arab itu enggak ada. Karena Al-Quran itu menjadi penting. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, pandangan kita tentang dengan apa atau bagaimana Islam berinteraksi di zamannya itu menjadi berantakan, ya kan? Nah, orang-orang Islam biasanya, dan itu juga diikuti oleh banyak sarjana Barat, Islam itu ya berinteraksi dengan orang-orang musyrik, ya. Orang-orang Mekah itu ya penyembah berhala, ya kan? Baru di Madinah nanti ada kelompok Yahudi. Jadi secara umum interaksi Al-Quran itu adalah dengan orang-orang pagan. Nah, persoalannya adalah kalau Anda membaca Al-Quran saja, maka gambaran tentang bagaimana Al-Quran atau Nabi Muhammad berinteraksi itu gambarannya begitu berbeda. Karena kalau kita baca Al-Quran, dalam setiap halaman itu interaksi Al-Quran itu bukan dengan orang-orang musyrik, tapi dengan orang-orang Yahudi dan Kristen. Jadi kalau kita hanya menggunakan Al-Quran sebagai sumber untuk memahami bagaimana Islam berinteraksi, maka kita akan tahu bahwa audien Al-Quran itu lebih multi-religious, bukan orang-orang pagan. Ya kan? Satu-satunya nama Tuhan orang pagan itu hanya disebut sekali dalam Al-Quran. Itu hanya disebut dalam surat 53 An-Najm. Jadi ada Al-Lat, Al-Uzza, Al-Manat, hanya 3 Tuhan. Hanya sekali, tidak pernah disebut Tuhan-Tuhan orang-orang musyrik. Karena itu kalau saja Al-Quran itu berinteraksi dengan orang-orang musyrik, maka kita akan membayangkan Al-Quran itu akan banyak menyebut Tuhan-Tuhan mereka berulang-ulang dan akan mendiskusikan keyakinan teologi orang-orang musyrik. Dan itu tidak terjadi. Ini menjadi menarik kan? Jadi dari pertanyaan tadi itu, bukti apa yang kita punya, itu kemudian membongkar pemahaman tradisional, pemahaman ortodok tadi itu, bahwa Islam ini lahir dalam masyarakat jahiliyah, penyembah berhala, orang-orang musyrik. Karena kalau Anda baca Quran, itu audien Quran itu sangat filosofis, sangat pintar, sangat cerdas. Bahkan dalam banyak hal, jawaban Al-Quran itu tidak menuki apa yang dipersoalkan oleh audiennya. Misalnya, ini soal penolakan audien Al-Quran, ya, masyarakat yang dituju oleh Al-Quran tentang hidup setelah mati. Ini biasanya surat Yasin kan, kalau kita baca. Yang sekarang kalau ada orang meninggal pasti surat Yasin yang dibaca. Ngusir setan, surat Yasin yang dibaca. Karena memang surat ini banyak menceritakan tentang apa yang akan terjadi nanti di hari akhir kan. Jadi di bagian akhir itu ada debat antara Quran dengan audiennya. Pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang audien Quran itu sangat cerdas gitu. Man yuhyihil izama wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur lebur kan? Itu rasional banget pertanyaannya itu. Ini kalau Mas Azil pasti suka ini. Pertanyaan sangat filosofi, ya kan? Gimana Anda membayangkan tulang yang setelah hancur lebur itu bisa hidup lagi, bisa muncul lagi? Karena secara rasio, secara logika, untuk memunculkan satu manusia, ya kan? Ketika mati, kita dikubur, air, karena sekitar 70% dari tubuh manusia itu air. Air itu diserap oleh rumput, dimakan oleh cacing, diserap oleh cacing dan seterusnya, atau pohon-pohon.
Jadi untuk menghidupkan satu mun'im gitu, satu manusia, Tuhan itu harus mengembalikan dari banyak tumbuhan, hewan-hewan, kan? Diserap daging-daging kita itu. Itu kan secara logika impossible, kan? Logically impossible. Makanya orang audien Al-Quran nanya, siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur lebur? Jadi bayangan kita bahwa mereka orang-orang bodoh yang bahkan membunuh anaknya hidup-hidup, enggak terkonfirmasi. Cerdas banget audien Al-Quran itu. Tetapi jawaban Quran kan tidak kurang cerdas. Kata Quran, itu kan mudah untuk Tuhan. Ya kan, Tuhan bisa menghidupkan sesuatu anshaha awwala marrah. Jadi Tuhan itu bisa menciptakan satu dari sesuatu yang tidak ada. Ya, kalau dari yang tidak ada menjadi ada saja bisa, apalagi yang sudah ada dimunculkan kembali. Tetapi ada jawaban Al-Quran bahwa tidak ada yang logically impossible. Tuhan itu mengatakan begini, alladzi dialah yang menciptakan dari sesuatu pertama kali, dan dia menjadikan api dari kayu yang hijau. Minas syajaril akhdari naro. Tuhan itu menciptakan api yang panas dari kayu yang hijau, yang sejuk. Jadi yang panas diciptakan dari yang sejuk oleh Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya there is nothing logically impossible for God. Cerdas banget kan? Jadi kalau Anda membaca Quran, image bahwa audien dengan siapa Al-Quran berinteraksi itu harus direvisi. Jadi ternyata ya audien Al-Quran itu bukan hanya multi religius. Mereka itu cerdas, berpikirnya secara sangat filosofis. Nah, orang brengsek seperti John Wansbrough ini, orientalis ini, dia mikir gini, loh, kalau audien Al-Quran itu pintar-pintar, sangat filosofis, mereka itu bukan orang-orang pagan, maka ya enggak mungkin Quran ini muncul di Hijaz. Nah, gitu jadinya. Enggak mungkin muncul di Mekah Madinah. Ini nakalnya ya. Enggak apa-apa kan, nakal-nakal dikit kan. Ya masa di sini tadi saya di UIN pakai kopiah, jadi saya agak hati-hati. Tapi di sini kan enggak pakai kopiah, udah merasa lebih bebas kan. Jadi itu kalau Quran itu berinteraksi dengan komunitas yang Yahudi, Kristen yang berdebat gitu ya, mereka sangat cerdas. Enggak mungkin Quran ini lahir di Mekah Madinah. Kata Wansbrough, sangat lebih mungkin Quran ini sebenarnya munculnya di Mesopotamia, yang pada abad itu gitu, Mesopotamia itu menjadi pusat perdebatan, pusat peradaban Yahudi Kristen, di mana-mana orang Yahudi itu berdebat tentang teologi, tentang Ibrahim gitu, dan perdebatan mereka itu direkam dalam Quran. Misalnya, saya kasih contoh tentang debat tentang Ibrahim. Itu kalau kita tidak mengetahui konteks, kita bingung kenapa Al-Quran itu menolak pandangan orang-orang Yahudi yang mengatakan Ibrahim itu nenek moyang, kakek moyang mereka gitu. Jadi ternyata orang Yahudi dan Kristen ini, komunitas Yahudi dan Kristen itu memang berdebat siapa yang berhak menjadi pewaris dari Nabi Ibrahim. Ya kan? Kalau orang Yahudi kan mengatakan kami lebih berhak karena kami ini keturunan secara biologis. Orang Kristen mengatakan enggak. Soal warisan itu bukan soal hubungan darah. Tapi seharusnya penekanannya pada ajaran, lebih pada spiritualitas. Dan itu kan direkam dalam Quran itu. Ya, debat orang-orang Yahudi dan Kristen itu direkam dalam Al-Quran. Quran mengatakan Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Kristen. Itu kan, maka Ibrahim Yahudian wala Nasraniyan. Itu kan, jadi Al-Quran itu merekam perdebatan orang Yahudi dan Kristen. Nah, kita orang Islam sekarang itu perlu mikir, kalau gitu, kalau Al-Quran itu begitu berinteraksi dengan Yahudi dan Kristen begitu intens, lalu di mana kitab ini turun? Atau di mana kitab ini muncul?
Once Bro dan banyak kalangan revisionis radikal itu memang mengusulkan outside the Hijaz, di luar Hijaz, di luar Mekah Madinah. Karena asumsinya Mekah Madinah itu kan primitif, ya kan? Nah, karena itu mereka mengusulkan ini kemungkinan di Mesopotamia. Ada yang mengatakan kemungkinan di Syria, munculnya kitab suci kita itu. Dan dan pandangan seperti ini walaupun nakal itu argumennya menarik untuk kita orang Islam kaji ya. Saya enggak bermaksud Anda ragukan Islam, enggak ya. Tapi kalau ragu ya enggak apa-apa. Maksudnya gini, nanti mungkin akan ada pertanyaan ini. Oh ini Pak Monim ini kayaknya mau bikin kita ragu terhadap Quran deh gitu. Gini, ragu itu enggak apa-apa. Ini teman-teman yang filsafat ini pasti tahu ini. Semua penelitian yang bagus, semua pemikiran cemerlang itu berasal dari keraguan. Kalau dalam bahasa Maduranya itu disebut hermeneutic of suspicion. Jadi hermeneutika kecurigaan gitu. Kalau Anda tidak curiga, Anda tidak akan memunculkan pertanyaan yang cerdas. Jadi memang harus ada kecurigaan, harus ada keraguan. Tapi jangan berhenti di situ gitu. Itu poinnya. Jadi kalau Anda curiga, Anda ragu, munculkan pertanyaan. Ya kan? Nah, kenapa? Karena pertanyaan itu adalah cara kita mencari jawaban. Mencari jawaban adalah proses mencari kebenaran. Jadi ragu itu fondasi untuk mencari kebenaran. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi kalau Anda menuduh saya menyebarkan pikiran untuk agar orang ragu, ada benarnya juga dikit gitu. Tapi jangan berhenti di ragunya gitu maksud saya. Dari ragu itu munculkan pertanyaan. Dari pertanyaan Anda terus cari jawaban, baca buku dan seterusnya. Nah, kembali ke soal tadi itu. Kalau saja Al-Quran itu hampir setiap halamannya berdebat dengan Yahudi dan Kristen, lalu di mana kira-kira kitab ini muncul? Nah, kalau Anda ingin mempertahankan bahwa kitab suci kita ini muncul di Mekah Madinah, kita harus merevisi pandangan kita tentang masyarakat Madinah, Mekah dan Madinah. Mereka itu bukan orang-orang bodoh. Mereka itu bukan orang-orang primitif. Mereka itu bukan penyembah berhala. Mereka itu multi religious. Mereka itu audien Al-Quran. Saya ingin buktikan nanti ya betapa intennya Al-Quran itu berdebat dengan orang-orang Kristen misalnya atau orang-orang Yahudi. Itu intens sekali. Sampai hal-hal yang mungkin jenengan tidak merasa itu debat dengan orang Kristen, sebenarnya debat dengan orang Kristen. Jadi bukan hanya soal Trinitas, bukan soal ketuhanan Yesus, bukan hanya soal apakah Yesus itu anak Tuhan atau tidak. Bukan hanya, ya itu ada. Tetapi ada hampir setiap lembar Al-Quran itu sebenarnya berinteraksi dengan diskursus Yahudi dan Kristen. Saya kasih contoh begini. Yang paling mudah gitu. Kalimat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, itu akan sulit masuk surga seperti halnya unta sulit masuk ke dalam lubang jarum. Ada yang ingat ayatnya? Alladzina kafaru bi ayatina wastakbaru la tufattahu abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi samil qiyat. Kan? Ini kayaknya hafal Quran ini. Jadi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mereka sombong tidak akan dibukakan pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk surga sehingga unta masuk ke dalam lubang jarum. Kalau Anda tidak tahu Bible, Anda mikir bahwa ini hanya tamsil dalam Quran gitu. Lah ini ada dalam Alkitab. Jadi dalam Matius itu ada. Jadi Al-Quran itu menggunakan
dalam bahasa kerennya itu turn of phrase. Jadi satu kata atau kalimat digunakan oleh Al-Quran, tetapi digunakan dalam konteks yang berbeda. Jadi kalau dalam Injil Matius itu disebutkan, jadi Yesus itu berkata ke murid-muridnya, ke komunitasnya, katanya, saya akan katakan kepada kalian dengan benar bahwa orang-orang kaya akan sulit masuk surga, seperti halnya unta sulit masuk ke dalam lubang jarum. Jadi intent banget kan? Jadi hampir semua halaman yang kadang kita tidak tahu bahwa itu ada dalam Bible. Hanya seringkali Al-Quran itu menggunakannya. Ini yang saya suka dengan Quran. Bukan karena saya beriman ya, saya masih beriman. Tetapi karena Quran itu kreatif banget gitu. Kreatif. Jadi menggunakan tamsil yang sama gitu, tapi dengan agenda teologis yang berbeda. Kalau orang-orang Kristen itu kan terkait dengan misi Yesus ya. Yesus kan menolong orang-orang lemah, orang-orang miskin. Yesus sampai masak dan cium kaki, itu basuh kaki, itu kan cara Yesus ya. Itu jadi bukan Yesus itu anti orang kaya, tapi memang perhatiannya kepada orang-orang miskin. Sehingga orang-orang kaya itu sulit masuk surga, kata Yesus. Ya kan? Nah, Quran itu concernnya bukan itu gitu. Concernnya karena Quran datang, maksudnya Nabi Muhammad datang, kemudian banyak yang nolak. Makanya kan alladzina kadzdzabu bi ayatina, orang-orang yang menolak ayat-ayat kami gitu. Termasuk Nabi Muhammad sebagai ayat. Jadi Al-Quran itu secara kreatif gitu menggunakan frase-frase dalam Alkitab untuk konteks teologis yang berbeda. Ya. Poin saya adalah saya ingin menggarisbawahi supaya kita lebih banyak berinteraksi, berdiskusi, bahwa kalau kita memulai dengan pertanyaan tadi itu, what evidence do we have? Bukti apa yang kita punya? Maka itu akan menjalar ke berbagai diskursus yang mungkin bagi teman-teman ini masa iya? Jawabannya iya kalau kita memperhatikan betul sumber-sumber yang tersedia. Ya. Dan itu saya kira yang menjadikan studi Islam di Barat itu begitu dinamis. Karena kita langsung ke sumbernya gitu. Langsung baca Quran, langsung baca teks-teks klasik gitu. Dan itu yang menjadikan studi Islam itu betul-betul semarak sekarang. Apalagi Quran, itu semarak banget. Jadi Quranic Studies itu memang bidang keahlian saya di training dalam bidang itu. Walaupun sekarang saya ngajar di Departemen Teologi, ya, yang teologi maksudnya ya teologi Kristen. Jadi Notre Dame ini di Indiana, ini kampus Katolik terbaik di dunia. Dan untuk Fakultas Teologi, jadi kalau Anda Google sekarang, the best school gitu untuk studi agama, religious studies, teologi dan divinity, itu Notre Dame nomor 1, bukan hanya di Amerika, di dunia. Yang ngajar di sana itu orang Madura. Lumayan kan? Lumayan orang Madura bisa ngajar. Jadi Anda bisa Google sekarang tuh. Google sekarang. Kampus terbaik untuk studi agama. Untuk religious studies. Itu Notre Dame. Ya, Notre Dame itu kampus terbaik di dunia. Ranking 1 di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir. Jadi Harvard, Oxford kayaknya nomor 2 sekarang. Harvard itu nomor 3 dan seterusnya. Nah, karena saya mengajar di kampus teologi, karena itu saya juga belajar teologi Kristen. Saya juga mengajar hubungan Islam dan Kristen, saya mengajar Alkitab, hubungan Al-Quran dan Alkitab dan seterusnya. Nah, itu kenapa saya bisa memahami betul interaksi Islam, interaksi Quran itu dengan literatur Alkitab dan literatur pasca Alkitab. Ya. Saya ingin tanya sama teman-teman ini tentang kisah Ashabul Kahfi ya, kalau dalam bahasa Arabnya itu 7 atau berapa anak, bukan 7 kalau di Quran kan didebat-debatkan itu. Mereka itu berapa orang, berapa lama kan debat itu. Yang ada di
gua, kemudian mereka tertidur ratusan tahun, ketika keluar mereka bingung, ya kan, ternyata peradaban sudah berubah. Nah, itu kira-kira ada di mana itu? Itu tidak ada dalam Alkitab. Enggak ada dalam Alkitab orang Kristen dan orang Yahudi. Itu adanya kisah-kisah orang Kristen, namanya folklore. Jadi ada kisah-kisah dongeng itu masuk dalam Quran. Maksudnya betapa intensnya gitu ya. Jadi bukan hanya dengan Alkitab, juga dengan literatur pasca Alkitab, intens sekali. Jadi jangan Anda kira Al-Quran itu hanya berinteraksi dengan Alkitab. Saya kasih contoh tentang penciptaan Adam dan Hawa. Di sorga dia itu digoda oleh setan, ya kan? Nah, setan itu tidak ada dalam Alkitab. Dalam Alkitab itu digoda oleh ular, tidak ada setan. Loh, kok tiba-tiba ada setan dalam Quran? Itu penafsiran orang-orang Kristen bahwa setan itu adalah simbol dari ular itu simbol dari setan. Iya kan? Jadi interaksinya itu bukan hanya dengan Alkitab, tapi juga dengan literatur atau komentar-komentar tentang Alkitab. Jadi intens sekali teman-teman ya. Kalau Anda, karena saya mengajar di kampus Katolik, saya belajar Alkitab kembali gitu. Memang ini yang saya ajarkan. Jadi saya orang Muslim mengajar Alkitab ke orang Kristen, keren juga kan? Dan saya Muslim pertama dan satu-satunya yang ngajar di Fakultas Teologi. Jadi ya senang juga kan? Ya, orang Indonesia menjadi Muslim pertama yang ngajar di Departemen Teologi. Karena di Notre Dame kalau teologi itu ya teologi Katolik. Ya, jadi saya orang Muslim pertama dan satu-satunya yang ngajar di departemen ini. Saya kira itu dulu ya. Saya lebih suka interaksi. Soal yang jenengan sebut tadi Ishaq Ahmad atau Max Moore yang menulis ambiguity kayaknya, ambiguity of culture itu nantilah bisa kita diskusikan. Dan sekali lagi saya terima kasih banyak teman-teman hadir pada sore ini. Saya akan dengan senang hati jika Anda ada pertanyaan atau keluh kesah atau apapun, saya dengan senang hati untuk mendengar dan juga mendiskusikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.